Pernah nggak kamu kepikiran, kenapa harga kripto bisa berubah begitu cepat? Kadang baru saja naik tinggi, tiba-tiba besoknya turun drastis. Kalau kamu penasaran, kamu nggak sendirian. Banyak orang juga bertanya-tanya, kenapa sih harga kripto nggak stabil? Nah, di video ini, saya akan menjelaskan dengan cara yang gampang dipahami. Pastikan kamu nonton sampai habis supaya lebih paham kenapa harga kripto sering naik turun. Dan siapa tahu ini bisa membantu kamu dalam mengambil keputusan kalau kamu tertarik dengan dunia kripto. Coba bayangkan kamu pergi ke pasar. Harga cabai bisa naik kalau banyak orang beli, apalagi kalau menjelang hari raya. Tapi kalau pasokan lagi banyak dan nggak banyak yang butuh, harganya bisa turun. Nah, harga kripto juga seperti itu, tapi lebih cepat berubah dan dipengaruhi oleh lebih banyak hal. Kalau harga cabai tergantung panen dan permintaan, harga kripto lebih banyak dipengaruhi oleh berita, peraturan, dan orang-orang yang membeli atau menjual. Selain itu, tidak seperti barang di pasar yang bisa kita lihat dan pegang, kripto hanya ada dalam bentuk digital. Jadi, pergerakannya sangat bergantung pada psikologi dan kepercayaan orang terhadapnya. 1. Permintaan dan penawaran. Salah satu alasan utama kenapa harga kripto bisa naik turun adalah karena permintaan dan penawaran. Kalau banyak orang membeli, harganya naik. Tapi kalau banyak yang menjual, harganya turun. Berbeda dengan saham yang hanya bisa diperdagangkan di jam kerja tertentu, kripto bisa dibeli dan dijual 24 jam setiap hari. Jadi, perubahan harga bisa terjadi kapan saja, bahkan saat kamu tidur. Hal ini juga membuat kripto lebih berisiko dibandingkan aset lain, karena harga bisa berubah kapan saja tanpa ada batasan waktu. Selain itu, jumlah kripto tertentu yang tersedia di dunia juga terbatas. Misalnya, Bitcoin hanya punya maksimal 21 juta koin. Artinya, kalau semakin banyak orang tertarik dan ingin membelinya, harganya otomatis naik karena pasokan tetap. Tapi kalau tiba-tiba banyak yang menjual, harganya bisa turun drastis. Kripto lainnya juga punya batasan jumlah tertentu yang membuatnya semakin langka seiring waktu. Itulah kenapa banyak investor melihat kripto sebagai emas digital yang bisa menjadi aset berharga di masa depan. 2. Spekulasi dan sentimen pasar. Selain itu, banyak orang membeli kripto bukan karena mereka ingin menyimpannya dalam jangka panjang, tapi karena berharap harganya naik dan bisa dijual dengan untung besar. Ini disebut spekulasi. Kalau ada berita baik, misalnya perusahaan besar mulai menerima kripto, orang-orang jadi semangat membeli dan harga naik. Tapi kalau ada berita buruk, seperti peraturan baru yang membatasi kripto, orang bisa panik dan buru-buru menjual, sehingga harga langsung turun. Spekulasi ini sering terjadi di dunia kripto karena tidak ada regulasi ketat seperti saham, sehingga harga bisa melonjak atau anjlok hanya karena rumor atau berita yang viral. Selain berita, influencer dan komunitas kripto juga berperan besar dalam spekulasi. Banyak orang yang ikut membeli hanya karena melihat orang lain membahasnya di media sosial tanpa benar-benar memahami aset tersebut. Fenomena ini membuat harga kripto lebih volatil karena banyak yang mengambil keputusan berdasarkan tren, bukan analisis yang mendalam. 3. Regulasi dan peraturan pemerintah. Pemerintah juga bisa mempengaruhi harga kripto. Misalnya, kalau suatu negara melarang penggunaan kripto, maka harganya bisa turun karena orang-orang takut berinvestasi. Sebaliknya, kalau ada negara yang mendukung kripto dan mengizinkan penggunaannya, harga bisa naik karena semakin banyak orang tertarik. Peraturan ini sangat penting karena mempengaruhi kepercayaan orang terhadap kripto. Misalnya, ketika Cina melarang aktivitas penambangan Bitcoin, harga langsung turun karena banyak investor besar yang panik dan menjual aset mereka. Sebaliknya, ketika El Salvador mengumumkan bahwa mereka menerima Bitcoin sebagai alat pembayaran yang sah, harga kripto melonjak karena banyak yang melihat ini sebagai langkah besar bagi masa depan kripto. 4. Likuiditas dan pengaruh pemilik besar. Di dunia kripto, ada orang-orang yang memiliki jumlah kripto dalam jumlah besar yang sering disebut whale. Mereka bisa mempengaruhi harga hanya dengan menjual atau membeli dalam jumlah besar. Kalau mereka menjual banyak kripto sekaligus, harga bisa turun drastis. Sebaliknya, kalau mereka membeli dalam jumlah besar, harga bisa naik tinggi. Pengaruh whale ini sering membuat harga kripto naik turun tanpa alasan yang jelas bagi investor kecil, sehingga terkadang terasa tidak adil bagi mereka yang baru masuk ke dunia kripto. Whale juga sering menggunakan strategi yang disebut pump and dump, di mana mereka membeli dalam jumlah besar untuk menaikkan harga dan menarik perhatian investor kecil. Setelah harga naik tinggi,
mereka menjual asetnya dalam jumlah besar, menyebabkan harga anjlok dan meninggalkan investor kecil dalam kerugian. 5. Teknologi dan keamanan. Selain itu, teknologi dan keamanan juga berpengaruh. Kalau ada peretasan atau masalah keamanan pada kripto tertentu, harganya bisa turun karena orang jadi takut. Tapi kalau ada pembaruan teknologi yang meningkatkan kecepatan transaksi atau keamanan, harga bisa naik karena orang semakin yakin dengan kripto tersebut. Contohnya, ketika Ethereum merilis pembaruan jaringan yang membuat transaksi lebih efisien dan ramah lingkungan, harga Ethereum langsung naik karena banyak orang melihat potensinya semakin besar di masa depan. Kasus peretasan juga sering menjadi penyebab harga turun drastis. Jika ada platform pertukaran kripto yang diretas dan banyak aset hilang, kepercayaan terhadap kripto bisa turun dan menyebabkan penjualan besar-besaran. Oleh karena itu, keamanan menjadi faktor yang sangat penting dalam dunia kripto. 6. Psikologi investor. Banyak orang yang membeli atau menjual kripto berdasarkan emosi. Saat harga naik, mereka jadi ingin ikut membeli supaya nggak ketinggalan. Tapi saat harga turun, mereka panik dan buru-buru menjual. Perilaku seperti ini membuat harga kripto makin sulit diprediksi dan bisa berubah dengan cepat. Fenomena ini disebut fear of missing out atau FOMO, di mana orang takut kehilangan kesempatan untuk untung besar sehingga mereka terburu-buru membeli saat harga naik. Sebaliknya, saat harga turun, banyak yang mengalami panic selling, yaitu menjual aset mereka karena takut rugi lebih besar. Padahal, bisa jadi harga akan naik lagi di kemudian hari. Jadi, gimana cara menghadapi fluktuasi harga kripto? Pertama, jangan panik dan jangan membuat keputusan berdasarkan emosi. Kedua, selalu cari tahu tentang kripto yang mau kamu beli, jangan asal ikut-ikutan tren. Ketiga, jangan taruh semua uangmu hanya di satu aset, lebih baik dibagi ke beberapa jenis investasi supaya lebih aman. Dan terakhir, pahami bahwa harga kripto memang bisa naik turun, jadi kamu harus siap dengan risiko tersebut. Selain itu, penting juga untuk menetapkan strategi investasi. Ada yang memilih investasi jangka panjang dengan membeli dan menyimpan kripto dalam waktu lama. Ada juga yang lebih suka trading harian dengan membeli dan menjual dalam waktu singkat untuk mencari keuntungan kecil tapi sering. Kamu bisa memilih strategi yang paling sesuai dengan tujuan dan kesiapan mental kamu dalam menghadapi risiko. Sekarang kamu sudah tahu kenapa harga kripto sering berubah drastis. Mulai dari permintaan dan penawaran, spekulasi, peraturan, hingga psikologi investor. Semuanya mempengaruhi harga. Kalau kamu tertarik dengan kripto, pastikan kamu paham risikonya dan gak asal ikut tren. Yang paling penting, jangan sampai investasi kripto mengganggu keuangan kamu, apalagi sampai menggunakan uang yang seharusnya untuk kebutuhan sehari-hari. Gimana menurut kamu? Pernah gak kamu mengalami harga kripto yang tiba-tiba naik atau turun drastis? Atau mungkin kamu punya pengalaman menarik tentang trading kripto? Ceritakan pengalaman kamu di kolom komentar. Jangan lupa like video ini, subscribe kalau belum, dan nyalakan lonceng notifikasi, supaya nggak ketinggalan video terbaru. Sampai jumpa di video berikutnya.